Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Tian Piranti Aprilia. Di sini saya akan menjelaskan tentang penerapan strategi pembelajaran melalui bermain, bercerita, dan bernyanyi. Oke, baiklah. Yang pertama yaitu pengertian strategi pembelajaran anak usia dini. Strategi pembelajaran adalah pola umum untuk perbuatan guru dan murid dalam mewujudkan kegiatan belajar mengajar. Strategi pembelajaran adalah segala usaha guru untuk menerapkan berbagai metode pembelajaran dalam mencapai tujuan yang diharapkan. Dengan demikian, strategi pembelajaran menekankan kepada bagaimana aktivitas guru mengajar aktivitas anak belajar. Dikutip Yauni tahun 2013. Kemudian penerapan dan contoh strategi pembelajaran melalui bermain. Yang pertama yaitu rasional strategi pembelajaran melalui bermain. Bermain merupakan kebutuhan anak. Bermain merupakan aktivitas yang menyatu dengan dunia anak, yang di dalamnya terkandung bermacam-macam fungsi seperti pengembangan kemampuan fisik motorik, kognitif, afektif, sosial, dan sebagainya. Dengan bermain, akan mengalami suatu proses yang mengarahkan pada perkembangan kemampuan manusiawinya. Yang B yaitu sintaks pembelajaran melalui bermain. Strategi pembelajaran melalui bermain terdiri dari 3 langkah utama. Yang pertama yaitu tahap pra-bermain, yang kedua kegiatan persiapan, yang ketiga tahap bermain. Yang C yaitu contoh penerapannya, yaitu salah satu contoh bermain puzzle. Bermain puzzle bertujuan untuk merangsang kemampuan imajinasi anak dalam menyempurnakan suatu gambar. Kemudian penerapan dan contoh strategi pembelajaran melalui bercerita. Rasional strategi pembelajaran melalui bercerita yaitu pencapaian tujuan pendidikan taman kanak-kanak dapat ditempuh dengan strategi pembelajaran melalui bercerita. Menurut Masito yang dikutip pada tahun 2005 halaman 10.6. Mengidentifikasi manfaat cerita bagi anak TK yaitu sebagai berikut. Yang pertama, bagi anak TK mendengarkan cerita yang menarik dan dekat dengan lingkungannya merupakan kegiatan yang mengasihkan. Yang kedua yaitu guru dapat memanfaatkan kegiatan bercerita untuk menanamkan nilai-nilai positif pada anak. Yang ketiga, kegiatan bercerita juga memberikan sejumlah pengetahuan sosial, nilai-nilai moral, dan keagamaan. Yang keempat, pembelajaran dengan bercerita memberikan pengalaman belajar untuk mendengarkan. Dengan mendengarkan cerita, anak dimungkinkan untuk mengembangkan kemampuan kognitif, afektif, dan psikomotorik. Yang terakhir yaitu membantu anak untuk membangun bermacam-macam peran yang mungkin dipilih anak dan bermacam layanan jasa yang ingin disumbangkan anak kepada masyarakat. Sintaks pembelajaran melalui bercerita yaitu yang pertama, menetapkan tujuan dan tema cerita. Yang kedua, menetapkan bentuk bercerita yang dipilih. Yang ketiga, menetapkan bahan dan alat yang diperlukan dalam kegiatan bercerita sesuai bentuk bercerita yang dipilih. Yang keempat, menetapkan rancangan langkah-langkah kegiatan bercerita. Yang kelima, yaitu menetapkan rancangan penilaian kegiatan bercerita. Contoh penerapannya yaitu bercerita. Selanjutnya, penerapan dan contoh strategi pembelajaran melalui bernyanyi. Rasional strategi pembelajaran melalui bernyanyi. Menurut Honig dalam Masito,
dan kawan-kawan pada tahun 2005 halaman 11.3 menyatakan bahwa bernyanyi memiliki banyak manfaat untuk praktik pendidikan anak dan pengembangan pribadinya secara luas. Sintaks pembelajaran melalui bernyanyi yaitu strategi pembelajaran dengan bernyanyi terdiri dari langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, tahap perencanaan. Yang kedua, tahap pelaksanaan. Yang ketiga, tahap penilaian. Contoh penerapannya yaitu pilihlah lagu yang cocok dalam artian sesuai dengan tema dan situasi dan kondisi. Selanjutnya yaitu manfaat dari pembelajaran bermain, bernyanyi, dan bercerita. Nah, yang pertama yaitu manfaat bercerita. Menurut Bahri yang dikutip oleh Tara Indahyani tahun 2014, manfaat bercerita adalah dapat memperluas wawasan dan cara berpikir anak. Karena dalam bercerita, anak dapat tambahan pengalaman yang bisa jadi merupakan hal baru baginya. Jadi, manfaat metode bercerita menyalurkan kebutuhan imajinasi dan fantasi sehingga dapat memperluas wawasan dan cara berpikir anak. Yang kedua yaitu manfaat bernyanyi. Menurut Borne dan John yang dikutip oleh Ridwan dan Fajar Awaluddin pada tahun 2019, terdapat manfaat dari metode menyanyikan, yaitu membantu mencapai kemampuan dalam pengembangan daya pikir, membantu menyalurkan emosi seperti senang atau sedih melalui isi syair lagu atau nyanyian, dan membantu menambahkan pembendaharaan kata baru melalui syair lagu atau nyanyian. Yang ketiga yaitu manfaat bermain, yaitu manfaat dari bermain mampu melatih perkembangan kognitif, fisik motorik, sosial emosional, bahasa, seni, dan perkembangan nilai agama dan moral. Oke teman-teman, mungkin itu saja paparan yang dapat saya tampilkan. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.